Ada 60 orang keracunan dalam sebuah acara pelantikan petugas KPPS yang nantinya akan bertugas di pemilu 2024. Jumlah satu orang pun bagi kami sangat berharga. Kenapa? Karena hari ini KPU itu menjalankan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan tahapan penyiapan pemilu. Ternyata dia diam-diam mengambil sampel makanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, terdepan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Oke. Jadi KPPS aja sarjana. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Ketua KPU Samarinda, teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Bisa nyanyi juga dia. Yang penting liriknya hafal. Yang penting liriknya hafal. Soal nadanya salah itu nada antar dulu. Kalian lah ya. Teman-teman, selamat datang lagi di Korkal Siniar. Kita akan ngobrol sesuatu yang lagi happening, terutama di kota Samarinda dan Kalimantan Timur ya. Sebuah kejadian yang membuat kita, membuat saya terutama mengejar-ngejar beliau ini. Ya, Bang Firman, apa kabar dulu, Bang? Baik. Alhamdulillah baik dan harus tetap baik sampai pemilu nanti. Wih, hancur. Baik dan harus tetap baik. Bang, itu sebenarnya gimana sih kejadiannya, Bang? Ada 60 orang keracunan dalam sebuah acara pelantikan petugas KPPS yang nantinya akan bertugas di pemilu 2024. Kenapa bisa mereka keracunan itu, Bang? Itu benar keracunan atau baru dugaan keracunan? Ya, kalau hari ini saya harus memastikan secara medis dan mengungkapkan dia keracunan, itu saya pikir bukan ranah saya ya. Oke. Karena untuk memvonis orang keracunan perlu beberapa langkah sehingga disimpulkan diagnosanya memang keracunan. Oke, berarti bahasa keracunan itu belum tentu, Bang ya? Masih belum ya, gitu ya? Kalau secara awam karena ini massal sifatnya, kan ini bukan cuma 1-2 orang. Oke. Dari 588 anggota KPPS untuk kelurahan Sambutan, 90 yang jadi yang disebut tadi salah, Bang ya, bukan 60 ya. Ya 60. Oke, 60 lah ya. Jadi jangan terlalu banyak. Oke, 60. Pakai data dari Korkal Siniar saja 60 ya kan. Jadi nggak terlalu banyak kan. Oke. Nah, dari 500 itu 60-nya yang mengalami gejala yang sama sesungguhnya. Oke. Dia sakit kepala, sakit perut, muntah-muntah. Kalau sakit kepalanya tuh rasanya kepalanya berat. Semuanya sama gejalanya? Gejalanya sama dan mual. Wow. Nah, kalau ini dibilang keracunan, kan secara medis itu harus dibuktikan. Oke. Hari ini sudah nggak ada lagi lah kayak zaman-zaman dulu ya. Oh, kamu keracunan, kamu makannya salah gitu. Oke, misalnya. harus dari makanan gitu. Dari makanan. Tapi hari ini kan sudah tidak seperti itu. Harus ada pembuktiannya. Pembuktian secara medis bahwa benar yang dikonsumsi itu kan nasi goreng. Oke, kita mulai spesifik nih. Menunya nasi goreng. Ada sambelnya. Terus ada ayam goreng tepung. Oke. Ada goreng tepung. Itu yang dimakan. Ada yang dimakan di tempat, ada yang dibawa pulang. Oh, nasi kotak gitu, Bang ya? Iya, disajikannya kan kotak gitu ya. Oke. Celakanya yang di rumah, yang dibawa pulang, yang di rumah itu mengalami gejala yang sama juga dengan yang di lapangan. Nah, kalau saya bilang ini keracunan, saya perlu tinjauan medis deh.
dulu. Tapi bahwa faktanya hari ini ada 60 orang data dari Korkal Sineas yang kita pegang dan ditemukan. Bisanya dia kembalikan ke aku. Oke, Kan nggak apa-apa. Kan lebih sedikit. Oke. Gitu ya. Ya gejalanya sama, kalau disebut keracunan, kalau orang bilang ya keracunan, mual, muntah. Ya itu gejala keracunan secara umum lah ya. Keracunan secara umum lah, tapi secara medis kan perlu ada beberapa zat kimia yang harus dipastikan yang masuk ke dalam tubuh. Nah gitu. Sampai dengan malam ini itu apa terakhir informasi apa progresnya gimana, apakah udah masuk ke rumah sakit atau udah ada ke lab? Progres terakhir itu ada 43 yang masih belum normal ya badannya. Sampai hari ini Bang ya? Sampai hari ini. Ini hari apa aja hari ini? Ini hari Minggu. Minggu. Dini hari dan masuk hari Senin dini hari. Oh sudah Senin dini hari. Udah ada 43 yang udah 43 yang teridentifikasi masih mengalami gejala yang sama. Tapi sudah berkurang untuk mual-mualnya, tapi sakit kepalanya masih. Nah, dari 43 itu dari 63 dari 63 42-nya itu petugas KPPS, 21-nya keluarga petugas KPPS. Oh, keluarganya. Oh, mungkin yang di rumah tadi, Bang. Di rumah tadi karena dibawa. Wah, nah, ini. Nah, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan PPK di tingkat kecamatan, PPS tingkat kelurahan sebagai bentuk mitigasi terhadap korban. Mitigasi apaan, Bang? Pencegahan mitigasi ya. itu pencegahan, pendampingan gitu kan. Yang dilakukan PPK sama PPS itu tetap mendampingi mereka yang dirawat di rumah. Di rumah. Oh, yang di rumah tetap dipantau lah. Tetap dipantau. Meskipun ya harus rumah ke rumah kan akhirnya kan. Nah, kalau yang di rumah sakit ya kita tidak khawatir. Karena sudah ada tim medis ya. Karena ada tim medis yang merawat dan yang memantau. Yang di rumah ini yang kita khawatir. Nah, dari catatan-catatan yang kami temukan ternyata memang ada 19 orang dari 63 itu yang tidak memiliki BPJS. Waduh. Artinya ini juga perlu penanganan khusus ya. Nah, KPU secara kelembagaan kami tetap memantau dan melakukan pendampingan. Rencananya besok saya dan teman-teman komisioner KPU Kota Samarinda coba akan merapatkan, membahas hal-hal ini. Apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya ya, dan apa yang akan kita siapkan untuk penanganan, termasuk penanganan orang dan penanganan masalahnya. Karena laporan yang saya terima ternyata pihak yang menyiapkan tempat dan menyajikan makanan ternyata tidak kooperatif. Misalnya seperti itu ya kan. Nah, ini juga harus jadi ini nggak boleh di-spill nih Bang namanya Bang ya. Janganlah. Nggak boleh di-spill ya, kan? Tapi tidak kooperatif gitu Bang ya. Ya, tidak kooperatif karena memang bukti yang kami pegang juga sangat minim. Tapi ya sudahlah. Kita hari ini faktanya ada, hanya tinggal tinjauan medis dan bukti-bukti medis yang akan menjawab. Berarti 43 itu dirawat di rumah. Total. 42 itu petugas, 21-nya itu keluarganya dari petugas. Nah, ada yang dirawat di rumah sakit Dirgahayu, ada yang di rumah sakit SMC, ada yang di Amuis, tersebar lah. Yang mana yang menurut mereka cepat untuk penanganannya. Ini kan berkaitan juga dengan fasilitas kesehatan yang di dalam tertera dalam BPJS kan. Nah, ini gitu. Kan kalau dilihat Bang, ini kan momennya kan momen yang kayak ibaratnya sesuatu yang harusnya sudah bisa untuk diantisipasi gitu. Karena ini momennya momen yang sifatnya udah terjadwal gitu. Terus juga kalau vendor makanan ya harusnya mungkin harusnya udah prepare dan seterusnya. Disiapkan ya. Nah, dengan kayak gini apa nih Bang setelah ini yang akan dilakukan KPU? Apakah mungkin kan pasti setelah ini masih ada tahapan yang juga melibatkan kegiatan dengan orang banyak gitu. Apakah akan lebih mungkin hati-hati dalam memilih vendor mungkin atau bahkan ada standar khusus deh? Atau gimana sih sebenarnya kalau dari teman-teman KPU kalau mau mengadakan acara vendornya tuh apakah harus dicek dulu atau gimana?
atau main pasang aja? Nah, untuk kejadian di sambutan ini sebenarnya kan ini mau melaksanakan pelantikan petugas KPPS. Oke. Nah, untuk penyiapan tempat, makanan, sesungguhnya anggaran yang kami berikan itu hanya untuk snack. Oh, Hanya untuk snack. Tapi ini kan bisa dijadikan dikonversi untuk pengadaan sebuah makanan berat. Saya pikir udah upaya dari Inisiatif yang petugas bagus kami ya. ya. Oke. Inisiatif yang bagus dari snack, anggaran snack jadi makanan berat. Berat. Tapi ternyata kok belakangnya seperti ini. Nah, bukan saya ingin berbicara asal-asalan atau sembarangan ya, enggak. Oke. Dan saya tetap yakin, seyakin-yakinnya nggak ada orang yang mau keracunan. Betul. Artinya unsur kesengajaan ini nggak ada. Oke, ini murni kecelakaan. Insiden. Kalau memang sengaja itu nggak sesedikit itu, harusnya semua. Oh, baik. Kan gitu ya. Kalau ada unsur kesengajaan ya. Tapi ini kan sebagian saja, tapi gejalanya sama ya tetap saja perlu mitigasi. Namanya orang itu nggak peduli jumlah, satu orang pun bagi kami sangat berharga. Kenapa? Karena hari ini KPU itu menjalankan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan tahapan penyiapan pemilu. KPPS dibentuk bukan lantas setelah dibentuk bubar pulang leha-leha, enggak. Oke. KPPS itu dibentuk setelah pelantikan sehari berikutnya itu sekarang berjalan bimbingan teknis berkaitan dengan kerja-kerja KPPS. Jadi kami drilling, kami kasih modal pengetahuan KPPS ini untuk pelaksana pemilu nanti. Oke. Jadi setelah itu akan ada simulasi. Setelah itu juga ada uji beban berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Setelah itu mengumumkan hari pemungutan suara memasuki bulan Februari. Oke. Awal Februari menjelang pertengahan Februari dia harus keliling-keliling dulu sekitar TPS untuk membagikan C undangan. Oh, oke. Sehari menjelang pemungutan pertengahan 14-13 Februari itu mereka harus sudah mendirikan TPS. Wow. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan KPPS. Oke. Nah, kejadian ini mau tidak mau harus menguras tenaga PPS dan PPK untuk menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sudah dikerjakan KPPS. Bayangkan ketika ada 42 TPS, kalau kita asumsikan satu TPS itu ada 7 orang, berarti ada 6 TPS yang harus tertunda tahapannya karena kejadian ini. Wow. Gitu. Terus Jadi, yang 19 orang nih Bang, sorry nih Bang, supaya aku ada teman-teman penonton juga punya gambaran. Kan 19 orang tadi nggak ada BPJS-nya. Artinya tidak punya jaring pengaman untuk biaya kesehatan. Nah, ini apakah ditanggung KPU atau enggak nih Bang? Nah, ini juga ini yang kalau ada BPJS-nya mungkin ya aman lah ya dari sisi biaya kesehatannya. Oke. Nah, kalau yang nggak punya BPJS ini gimana? Nah, ini yang akan kita bahas nanti atau besok bersama komisioner dan sekretaris KPU Kota Samarinda. Yang pasti yakinlah bahwa KPU tetap akan mendampingi atas kejadian ini. KPU sebagai lembaga yang menaungi KPPS, PPS, dan PPK akan bertanggung jawab atas pemulihan kesehatan. Ya betul. Kami masih ingin berkutat suksesnya pemilu. Kami tidak ingin diganggu dulu untuk hal-hal yang misalnya, ayo dong minta tuntut dulu penyedianya, ayo dong diapakan. Tolong. Udah ada Bang ya yang bisik-bisik kayak gitu Bang ya? Ya karena ini kejadian massal di depan mata dan faktanya memang benar ada gitu kan. Apakah mereka yang korban kecewa? Saya pikir secara manusiawi akan sangat kecewa ya.
Dan hukum itu bisa berlaku manakala ada satu pihak yang merasa dikecewakan atau dirugikan. Nah, tapi saya coba dulu ingin menyingkirkan atau tidak menyingkirkan ya, mengesampingkan dulu. Kenapa? Karena ada petugas atau lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan betul. hal ini. Kami dari KPU juga meminta kepada PPK dan PPS, ayo kita fokus dulu. Pemulihan dulu ya. Pemulihan dulu untuk hal-hal yang lain. Seperti penyiapan, monggo berbagi orang, kan PPK ada 5. Misalnya SDM-nya dan ketuanya, kita geser dulu fokus untuk pemulihan. 3 yang lain kita ambil tenaganya untuk penyiapan pemilu. Jadi pembagian SDM di tingkatan PPK, PPS, dan KPPS yang lain, ketika harus mendirikan TPS, ketika ini ada yang sakit, ya monggo dibantu dulu sambil menunggu benar-benar pulih. Saya berharap nggak lama lah atas pemulihan ini. Tapi saya tidak mengecampingkan atas kejadian ini. Gitu. Nanti pertanyaanku tadi belum terjawab ya soal apakah gimana nanti mitigasinya untuk selanjutnya. Iya. Itu gimana tuh? Iya, kami dari KPU kan tadi saya bilang, saya terus terang KPU secara kelembagaan pasti akan bertanggung jawab. Tapi bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Yang pasti kami tidak ingin dituding sebagai lembaga yang tidak mengayomi pasukannya, kan gitu kan? Betul. Nah, kalau yang nggak punya BPJS gimana? Ya kita nanti akan berkoordinasi dengan sekretariat karena harus kami akui berkaitan sama keuangan, Bang, ya? Untuk pengelolaan keuangan di KPU itu bukan komisioner, tapi di sekretariat. Kalau memang memungkinkan ada anggaran untuk mereka yang perlu pembiayaan atas pemulihan dirinya, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, nanti akan kami carikan jalan keluar. Secara kelembagaan komisioner, saya dan 4 anggota yang lain akan menggelar rapat dulu, cari bagaimana penanganan lanjutannya, termasuk mencari pembiayaan untuk menutupi biaya rumah sakit dia, kan begitu kan? Yang harus kami lakukan. Ini udah dinotis KPU RI belum, Bang? Sampai hari ini saya pikir karena ini sudah masuk ke dalam medsos. Nah itu dia. Itulah kenapa saya undang Bang. Medsos yang tidak kenal batas wilayah, batas pulau. Dan semua orang mulai dari Sabang sampai Merauke, mungkin mulai dari Indonesia sampai ke Amerika mengakses medsos, karena semua orang hari ini di tangan sudah bisa melihat semua dan sudah tersebar. Saya pikir sudah jadi atensi KPU RI. Oleh karenanya kami diminta segera untuk melakukan gerakan-gerakan mitigasi berkaitan dengan orang-orang yang hari ini terbaring lemas karena makanan. Makanan. Yang terburuk apa sih, Bang? Yang terburuk nih, misalnya andai kata, ya mohon maaf, andai kata aja nih, andai kata kalau misalnya ada yang mungkin tidak bisa kembali bertugas gitu. Apakah akan ada penggantian atau gimana? Kan waktunya nanti panjang lagi tuh, Bang, jadinya, atau gimana? Iya. Kalau seandainya memang mudah-mudahan enggak lah. Tapi secara dari hasil tinjauan medis, ya mungkin tidak sampai ada yang cacat seumur hidup sehingga tidak bisa melakukan aktivitas. Mudah-mudahan dijauhkan dari balak lah. Amin. Nah, kalau memang mereka ternyata tidak bisa karena kecewa, misalnya karena sudah berbahaya lah ini, sudah aku keracunan di awal, biasanya kan begitu kan? Iya, betul. Berarti ini langkah ke depannya nggak bisa nih, yaudah aku mundur deh, karena ini gelagat gak baik misalnya begitu. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu? Nah, bagi KPPS yang mengundurkan diri, kami tentu meminta PPS untuk mencari pengganti dengan bekerja sama dengan pihak kelurahan, menunjuk orang-orang yang ada di lingkungan RT yang memenuhi syarat dan mampu untuk menjadi KPPS. Karena waktunya kan masih lama nih. Tapi mudah-mudahan enggak. Kami tetap apresiasi kepada KPPS saya yang hari ini sudah mendaftarkan diri secara sukarela dan mengabdikan waktu dan badannya sukses pemilu. Saya sangat apresiasi. Tapi untuk hal-hal yang di luar dugaan kami atas kejadian ini, kami tentu akan terus melakukan mitigasi pendampingan dan sampai sembuh. Sampai sembuh tuh. Wow, sampai sembuh, tenang aja. Sampai sembuh. Ketuanya yang ngomong nih ya. Bang, kalau
Pokoknya bisa berdiri dikit, kita anggap sembuh deh. Yang penting bisa catat lah ya, bisa manggil-manggil kan, nah, itu guys sudah sembuh. Kalau dilihat ke belakang, ini sebenarnya berarti kejadian pertama bang ya? Belum pernah kejadian seperti ini sebelumnya di sana? Belum pernah. Karena melibatkan orang dalam jumlah yang besar itu baru tanggal 25 kemarin. Oh, okay. Karena pelantikannya tanggal 25 kan. KPPS sekota Samarinda itu jumlahnya 18.000 orang. 18.000, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, untuk pelantikan di Kelurahan Sambutan aja 588 orang. Oke. Jadi untuk melibatkan jumlah orang dan petugas yang sangat besar itu baru di 25 Januari kemarin gitu. Oke. Jadi kejadiannya ya baru sekali itu. Baru saja. ini. Dan mudah-mudahan ke belakang janganlah. Dan mudah-mudahan jangan ada lagi. Serius ini. Hati-hati. Dan dalam setiap kesempatan saya selalu berucap, saya selalu bilang, saya selalu ngomong, ini waktunya sudah dekat. Tinggal menghitung hari. Kalau orang hamil itu jangan kemana-mana lah. Oke. Nah tapi kalau tuhing lah ya bang, tuhing ya. Tapi kalau orang mau siap-siap pemilu, sakitnya ditunda dulu. Kalau bisa sakitnya ditunda dulu. Walaupun ternyata nggak bisa bang ya. Ternyata kejadian jeder. Ya Allah. Kalau secara psikologis sejauh apa kejadian ini mempengaruhi teman-teman di KPU? Sesungguhnya kalau secara psikologis untuk berdampak kepada KPPS yang lain ya aku pikir nggak ada ya. Karena di hari yang bersamaan, hari ini mulai tanggal 26, 27, 28 dan 29 besok, kami secara serentak se-Samarinda menggelar BIMTEK yang menghadirkan semua KPPS se-Samarinda. Jumlahnya 18.000 itu. Nah itu makanannya hati-hati ya. Kalau ini pihak hotel, kalau sudah pihak hotel. Oh di hotel. Pihak hotel. Berarti yang kemarin tuh tempatnya bukan di hotel bang ya? Bukan di hotel. Mulai kelihatan. Bukan di hotel. Jadi jangan memancing spill ya. Bukan di hotel, Tapi gini bang, kan kalau misalnya kejadian itu kemudian dikonsumsi makanannya di rumah, terus ada yang dibawa ke rumah dan ada yang dimakan di ada yang dibawa ke rumah lah intinya gitu ya. Berarti kemungkinan ini akan makin lebar bisa ada gitu bang ya? Saya pikir untuk semakin bertambah korbannya enggak lah ya, karena bukan kayak virus gitu kan yang satu menularkan ke tetangga. Yang mengkonsumsi itu aja berarti? Yang mengkonsumsi nasi itu aja. Dan itu pun jumlahnya kan volumenya juga harus besar karena melawan daya tahan tubuh orang ya. Gitu. Berarti bisa kalau aku simpulkan berarti kemungkinan dari 500 sekian orang itu yang hadir ya 40 atau 60 orang ini yang mungkin kebetulan daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus. Mungkin karena perlu tinjauan medis untuk memvonis itu kan. Ada ini bang info mungkin kapan bisa ketahuan ini keracunan, ini apa gitu. Secara umum deh. Secara umum saya coba kontak sama PPK Sambutan kan. Ternyata dia diam-diam mengambil sampel makanan. Tapi apakah bisa itu dijadikan bukti? Saya nggak tahu nih secara medis. Kan makanan itu, jangankan beda hari, beda jam aja sudah berubah. Basi. Iya toh? Betul. Memungkinkan nggak itu secara medis dan tinjauan kimiawi yang membuktikan ternyata pada hari dan jam itu beracun. Ini beracun. Padahal sampel yang sudah kita bawa umurnya sudah berubah kan? Ini masuk akal. Rumit sekali sebenarnya bang ini. Rumit. Pantesan Bu Buah ini ngomonginnya rame banget di Instagram nih. Makanya yang harus kita lakukan adalah mitigasi orang sembuh aja dulu. Yang penting sembuh dulu. Yang penting sembuh aja dulu. Persoalan itu biar lembaga yang lain yang lebih tahu yang bisa melakukan penyelidikan cerita dari teman-teman PPS apa bang? Pertama kali info ini abang terima? Info yang kami terima sebenarnya bukan langsung ada reaksi di lapangan. Nah tapi laporan dari KPPS itu yang ding masuk dalam jumlah yang kok banyak ini. Kok di waktu yang sama dan gejalanya juga sama. Gitu kan?
Oh, mungkin awal ada yang ngeluh nih sakit perut nih. Nah, iya kayak gitu. Lanjut yang lain. Nah, akhirnya karena sudah ini masif, jumlahnya juga lebih dari 10, 20, bahkan sampai 60. Jadi PPS kami itu langsung berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Oh, okay. Kelurahan dan kecamatan dengan pihak kepolisian. Oh, berarti udah sampai kepolisian Bang ya? Kepolisian laporan mungkin ya. Oh, dalam bentuk laporan. Dalam bentuk laporan karena pihak kepolisian yang bisa melakukan olah TKP kalau di film-film atau di tempat itu. Olah TKP kayak gitu-gitu kan. Apa kayak? Olah TKP. Nah, jadi pihak kelurahan sudah terlapor dan pihak kecamatan juga sudah bagian yang terlapor atas kejadian ini. Jadi PPK dan PPS hari ini merapatkan dirinya ke pihak kelurahan dan kecamatan. Oke. Berarti pendataan sejauh ini datangnya dari kelurahan berarti? Pendataan enggak dari para korban yang langsung melaporkan. Oh, oke. Gitu. Oke. Seberapapun ya kalau biasanya kalau keracunan itu kan pasti sakit perut dulu, mual-mual, pusing, kepala berat. Oke. Kalau sudah ada laporan masif gini sakit perut gara-gara apapun bisa dilaporkan toh? Oh iya betul. Gitu kan? Berarti itu kejadian tanggal 25 malam. 25 pagi jam 9 itu pelaksanaan. Jam 11 itu sudah selesai baru dibagikan makanan. Oke, berarti laporan masuk tuh sekitar jam berapa tuh Bang? Laporannya masuk itu setelah mereka pulang jam 12, jam 1, jam 2 sampai terus semalamnya. Wow. Ini gitu. udah tanggal 20 berapa? 28. 28. Berarti udah 3 hari yang lalu. 3 hari. Dan masih ada yang mengalami gejala. Masih sampai hari ini juga masih ada yang perawatan mandiri di rumah, ada yang di rumah sakit. Biasanya kalau di rumah sakit, begitu dapat penanganan medis, dia disuruh pulang. Oh, oke. Nah, sesampainya di rumah ternyata kambuh lagi. Waduh. Akhirnya ke rumah sakit lagi gitu. Waduh. Ini kan merepotkan ya secara person. Ya merepotkan lah. Dan secara lembaga KPU juga merasa dirugikan. Nah, itu dia. Tadi kan premisnya di awal kalau ada yang merasa dirugikan berarti prinsip hukum akan berlaku. Gitu. Berarti apakah nanti walaupun tadi sudah Abang sebut ya itu diserahkan ke pihak ini, upaya hukum gitu? Upaya hukum kami masih belum mikirkan. Saya bilang belum pikirkan ya? Kami masih fokus untuk menyiapkan sukses pemilu 2024 yang sudah tinggal menghitung. Agak rumit ya sebenarnya. Kalau saya harus membagi diri saya lagi untuk urusan-urusan yang begitu, mohon ampun. Nanti kalau setelah pemilu mungkin. Nah, Bang, di kontrak teman-teman KPPS itu ada jaminan nggak sih Bang buat mereka Bang? Selain tentunya ya pastinya kan ada kompensasi salary dan seterusnya. Nah, kalau hal-hal seperti ini tuh ada nggak sih Bang dijamin kesehatannya dan seterusnya? Gini, dalam perekrutan KPPS syarat-syarat yang harus dilampirkan mutlak. Yang pertama, usia tidak boleh lebih dari 55 tahun. Tidak boleh lebih dari 55. Yang kedua, dia menyertakan surat kesehatan. Oke, harus dalam keadaan sehat. Yang menyatakan tidak memiliki penyakit komorbid kronik. Oke. Komorbid itu penyakit bawaan yang kronis ya, yang ya sakit jantung. Ya, kayak sakit jantung, terus kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Nggak boleh punya itu. Nggak boleh punya itu. Oke. Artinya kan sudah tersaring. Dan yang paling penting ada BPJS. Karena hari ini semua orang. Oh, itu udah dijamin sama KPU ya, Bang? BPJS untuk KPPS sesungguhnya sudah kami kerjasamakan dengan pemerintah kota. Oke, tapi? Dan sudah terkonfirmasi. Oh, oke. Tapi hari ini BPJS belum menerima nama-nama orang KPPS secara keseluruhan dari kami untuk kami limpahkan ke BPJS. Kenapa? Karena sampai H-1 pun nama-nama KPPS masih berganti-ganti orang. Oh gitu? Iya. Ada yang mundur, ada yang tidak bisa, ada yang tidak mampu, dan segala macam. Nah, jadi masih bergerak nama-namanya. Itu yang membuat kami dari KPU belum menyerahkan nama-nama itu, data-data anggota KPPS ke BPJS untuk dilayani. Pemkot sudah menjamin itu. Tinggal BPJS menerima data-data dari kami. Artinya sebenarnya secara prinsip terjamin Bang ya? Ya, kami sudah menjamin. Hanya administratifnya memang belum dilakukan. Oke. Nah, di KPU pun ada sebenarnya nomenklatur untuk santunan.
tapi santunan yang meninggal dan kecelakaan kerja. Meninggal dan kecelakaan kerja. Tapi ini kan Apakah sebenarnya masuk dong ini. Keracunan bagian dari kecelakaan kerja dengan definisi kecelakaan kerja nanti kami akan coba mencerna terlebih dahulu, karena kalau sudah kecelakaan ini kan jatuh dan segala macam. Oh iya betul. Tapi kalau keracunan, kalau menurutku sih ini masuk sih Bang, karena kan ya mudah-mudahan masuk. Menurutku ya, ini kan pribadi mudah-mudahan ya. masuk lah. Kalau menurut bebanmu kayak apa? Tulis di kolom komentar ya. Apakah keracunan di saat pelantikan itu masuk dalam kecelakaan kerja? Nah, silakan tuliskan di kolom komentar. Ramein lah ya, mumpung ada ketuanya yang ngomong nih. Jadi sebenarnya masih banyak hal yang pengen aku bahas Bang, tapi terakhir. Yang pengen disampaikan oleh KPU kepada masyarakat satu, kemudian yang pengen disampaikan kepada KPU terkait masalah ini, tanggung jawabnya KPU, kemudian jaminan atas keselamatan hidupnya mereka gitu kan, karena mau tidak mau karena sudah tanda tangan sebagai KPPS, apalagi setelah dilantik gitu kan, artinya itu menjadi bagian dari KPU secara tidak langsung lah gitu, walaupun ad hoc gitu, tapi jaminan buat mereka apa gitu. Nah yang terakhir tentu saja silakan Bang Firman sebagai Ketua KPU Samarinda mengajak masyarakat penonton Korkal Senior untuk menggunakan hak pilihnya di Februari 2024 nanti. Ya, oke. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat atau warga Samarinda yang terdaftar sebagai pemilih atau sudah bergabung sebagai petugas atau penyelenggara pemilu, jangan terganggu atas kejadian ini. Kita tetap fokus menjalankan tahapan, kita tetap fokus untuk menyiapkan diri lebih baik, karena KPU secara kelembagaan tentu menyampaikan sebagai penyelenggara memang memerlukan kesehatan, memerlukan kebugaran. Supaya apa? Supaya dalam penyelenggaraan atau bekerja yang tetap fokus dan tetap teliti. Kenapa? Karena ini kita berkaitan dengan angka-angka yang sangat riskan ketika ada perselisihan. Jadi ketelitian kita sangat dituntut. Oleh karenanya kebugaran menjadi bagian penting untuk menunjang kita tetap fokus dan teliti. Hati-hati, saya ucapkan hati-hati, karena kita berurusan dengan para calon legislator yang dinaungi oleh partai politik bersifat nasional. Jadi mulai dari daerah, provinsi sampai ke tingkat nasional. Jadi kerja kita harus hati-hati. Nah, untuk kejadian di Kelurahan Sambutan, yakinlah bahwa KPU tidak akan lepas tangan. KPU pasti akan turut campur dalam hal pemulihan dan mitigasi kepada para penyelenggara KPPS. Karena hari ini ketika sudah memasuki pelantikan sebagai anggota KPPS, berarti sudah menerima SK sebagai KPPS dan sudah menjadi bagian keluarga besar KPU, mulai dari KPU RI, provinsi, kabupaten, kota. Kita sama-sama bernaung di rumah besar, di atap besar yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Jadi jangan khawatir, kami tetap akan melakukan mitigasi, pendampingan berkaitan dengan pemulihan kesehatan. Hari ini kami memang memerlukan tenaga yang cukup besar, jadi tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk melakukan pengurangan orang, apalagi sampai mengganti dan mencari orang kembali untuk mengganti. Tidak akan. Kami tetap akan memprioritaskan mereka yang tetap akan bergabung dan memiliki komitmen untuk mensukseskan pemilu 2024. Nah, bagi masyarakat Kota Samarinda, tentu saya sangat berharap dan sangat berharap besar bahwa kejadian ini adalah bagian dari jiwa pengabdian kita sebagai petugas dan penyelenggara pemilu kepada negara, provinsi, dan Kota Samarinda. Bahwa kita berangkatnya adalah baik. Kita tentu sama-sama meminta doa seluruh warga Kota Samarinda, jangan didoakan yang buruk-buruk. Kita meminta doa yang baik. Kenapa? Karena kita bekerja untuk perbaikan Indonesia, Kalimantan Timur, dan Samarinda dalam hal mensukseskan pemilu. Jadi, kami dari KPU memerlukan dan didoakan saja semoga semua sehat dan bisa menjalankan semua tahapan pemilu dengan lancar. Tapi jangan lupa,
sebagai warga Samarinda hadir ke TPS tanggal 14 Februari 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban tercatat sebagai warga negara Indonesia, warga Provinsi Kalimantan Timur dan warga Kota Samarinda yang diberikan hak oleh negara untuk memilih pemimpin kita. Kami dari KPU sudah menyiapkan semuanya, fasilitasi sudah ada, tempatnya ada, surat-surat suaranya tersedia. Yakinlah bahwa KPU bekerja dengan baik dan akan mencatatkan semua perolehan suara dengan jujur, adil, bebas, dan rahasia. Ramaikan TPS 14 Februari nanti. Terima kasih. Oke, itu dia. Yang pasti sebenarnya episode ini tuh khusus dibuat sama Korkalsinia untuk memastikan bahwa mereka terjamin gitu Bang ya. Iya. Nah, aku paksa pokoknya episode ini harus ada dan harus terjadi malam ini ya. Ini mungkin syuting episode termalam ya Jar ya. Termalam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Bang Firman terima kasih. Terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan masalah ini atau insiden ini segera teratasi dan teman-teman. Terima kasih. Amin. Teman-teman yang sedang terdampak ya, mudah-mudahan juga cepat pulih dan cepat bisa bertugas. Mudah-mudahan nanti ada satu yang bisa aku ajak ngobrol di sini Bang ya. Karena Boleh. ini kejadian lumayan unik sih gitu, ada keracunan makanan saat bulan itu agak unik gitu, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti setelah acara selesai ya, setelah pemilihan selesai nanti kita bisa panggil lah salah satunya untuk ngobrol bersama kita di Korkalsinia. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa baca berita terbaru terkait dengan masalah ini di Koran Kaltim, bisa di surat kabar harian Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin hingga Sabtu, juga di portal media www.korankaltim.com atau pusaranmedia.com atau seputarfakta.com, banyak sekali. Bisa juga dilihat di Instagram @korankaltim.com, @pusaranmedia.com, @seputarfakta.com, dan di sana akan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang up to date, terbaru, dan yang pasti terverifikasi ya, karena kita adalah media yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Terima kasih sekali lagi, nama Kurus dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.